ini harapkan Anda semua nantinya bisa mengetahui apa itu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Oke. Baik, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Sudah ada yang tahu apa itu sujud sahwi? Belum. Belum. Jadi sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa. Ketika lupa dalam hal apa, Bu? Yaitu ketika seseorang itu lupa dalam melakukan hal-hal dalam sholatnya. Contohnya, misalnya anak-anak ibu lupa dalam melakukan tasyahud awal ataupun lupa membaca qunut misalnya, maka itu kita disunahkan untuk sujud sahwi. Bisa dipahami pengertian sujud sahwi? Bisa, Bu. Coba Alifia, apa tadi yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal sholat atau ragu dalam jumlah bilangannya, Bu. Contohnya lupa melaksanakan takbir awal. Ya, jadi sujud sahwi tadi itu sujud yang kita lakukan karena lupa melakukan sesuatu dalam sholat. Nah, yang kita lupakan atau yang tertinggal di sini hal-hal yang merupakan sunnah dan bukan dari rukun sholat. Nah, seandainya kita terlupa melakukan rukun sholat, seperti misalnya lupa membaca Al-Fatihah, otomatis sholat kita menjadi tidak sah. Nah, kalau sujud sahwi ini sholat kita tetap sah, namun kita disunahkan apabila lupa itu melakukan sujud. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut sebab-sebab sujud sahwi. Nah, jadi ada 6 yang termasuk sebab-sebab sujud sahwi. Coba bisa bacakan yang pertama apa? Pertama, tidak duduk tasyahud awal. Ya, yang kedua. Tidak membaca tasyahud awal. Tidak membaca doa kunut setelah salat subuh. Tidak membaca selawat pada tasyahud awal. Kekurangan atau kelebihan di dalam rakaat dan yang terakhir ragu-ragu di dalam rakaat dan sholat. Ya, terima kasih Nisa. Jadi sebab-sebab sujud sahwi itu ada 6. Yang pertama, tidak tasyahud awal. Yang kedua, tidak membaca salawat pada tasyahud awal. Yang ketiga, tidak membaca tasyahud awal. Yang keempat, ada kekurangan atau kelebihan dalam rakaat. Yang kelima, tidak membaca qunut, dan yang keenam, ragu-ragu dalam bilangan rakaat sholat. Selanjutnya kita masuk pada tata cara sujud sahwi. Nah, tata cara sujud sahwi ini ada 2. Yang pertama, dilakukan sebelum salam atau sebelum sholat itu berakhir. Yang kedua, ada sesudah salam atau setelah sholat kita selesai. Nah, untuk sebelum salam, sujud itu dilakukan setelah membaca tasyahud akhir. Misalnya, contohnya Siti Nurhaliza, dia ragu-ragu sholatnya antara rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah, untuk maka dia melakukan sujud sahwi itu sebelum salam. Nah, setelah tasyahud akhir, maka Siti Nurhaliza melakukan sujud lagi, sujud sahwi dengan bacaan apa bacaannya? Subhanallah wa la yasbu. Bacaannya jadi subhanallah wa la yasbu. Nah, kemudian tata cara yang kedua dilakukan setelah salam. Contohnya Hanifah Pratiwi, dia baru sadar kalau dia rakaat sholatnya itu kekurangan 1. Maka Hanifah Pratiwi ketika sholatnya kan tadi sudah berakhir. Nah, ketika dia ingat itu, dia langsung takbir, kemudian sujud dan membaca
tilawah adalah sujud yang dikerjakan dengan adanya bacaan ayat sejadah di dalam Al-Quran. Sujud sejadah ini dilakukan ketika seseorang menemukan atau mendengar bacaan ayat-ayat sejadah. Oke. Kita masuk pada tata cara sujud tilawah. Nah, tata cara sujud tilawah itu ada 5. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Nah, ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud. Caranya, yang pertama anak-anak itu menghadap kiblat. Yang kedua, kemudian anak-anak itu takbir dengan niat sujud tilawah. Yang ketiga, sujud itu hanya sekali dan caranya itu sama seperti kita sujud dalam sholat. Selanjutnya, anak itu kembali duduk dengan takbir dan terakhir itu salam. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, masukin pada bacaan sujud sajadah. Ada apa yang tahu bacaan sujud sajadah? Saya, Bu. Oke, coba Nurhaliza. Bismillahirrahmanirrahim. Sajadah wajhul lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Oke, jadi bacaan sujud sajadah itu adalah sajadah wajhnya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, apa artinya nih, Pak? Wajahku bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang menciptakan, yang membuka pendengaran dan juga penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Ya. Selanjutnya